Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Mimin akan menceritakan spoiler Martial God Asura. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Cerita ini berdasarkan versi novel, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan dengan film aslinya. Terkutuk, apakah orang ini reinkarnasi dari seekor monyet? Bagaimana dia bisa pergi begitu cepat? Bocah ini tidak sederhana. Dia memiliki begitu banyak kekuatan pada usia yang masih muda. Dan dia bahkan dapat melarikan diri dari formasi pedang kita. Dia pasti memiliki bakat yang sangat tinggi. Betul, ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan palam ilusi di tingkat ini. Jika dia terus dapat berkembang, bakatnya akan benar-benar tidak terbayangkan. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan tempat ini hidup-hidup, atau dia akan menyebabkan masalah bagi kita di masa depan. Semakin ketiga orang ini memahami kekuatan Chu Feng, semakin dingin hati mereka. Mereka sudah memutuskan untuk membunuh Chu Feng di Gunung Obat Spiritual. Kecepatan ketiga orang itu sangat cepat. Aku bahkan tidak bisa menghindar dari mereka. Pada saat yang sama, Chu Feng terdiam karena kekuatan ketiga orang itu. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi daripada orang-orang dari tingkat yang sama, melawan orang-orang yang tingkat keseluruhannya lebih tinggi membuatnya merasa agak lemah. Tetapi untungnya, Chu Feng memiliki banyak energi spiritual dalam pembuluh darahnya. Dia percaya jika dia terus berlari, mereka bertiga akan berhenti mengejar karena keterbatasan stamina mereka. Namun Chu Feng sedang mempertimbangkan masalah lain. Kekuatan aliansi pedang itu tidak kecil. Di masa depan, setelah meninggalkan Gunung Obat Spiritual, akan merepotkan jika ketiganya menggunakan kekuatan aliansi pedang untuk melukainya. Itulah sebabnya Chu Feng ragu sejenak. Apakah dia akan menggunakan petir 9 warnanya dan membungkam ketiga orang itu, atau dia tidak akan melakukan apa-apa sama sekali. Tetapi pada akhirnya dia menolak pemikiran itu. Lagi pula, membunuh orang dari perguruan yang sama adalah kejahatan besar. Dan jika ada jejak yang ditemukan, kemungkinan besar seluruh keluarga Chu juga akan terkena dampaknya. Tetapi tepat pada saat itu, Chu Feng menemukan ada sinar putih yang muncul di sekelilingnya. Karena langit sudah gelap, ketika sinar cahaya muncul, mereka tampak menyilaukan secara tidak normal dan mereka sangat aneh. Cahaya itu menjadi lebih kuat dan menerangi hutan seolah-olah siang hari. Tetapi apa yang mengejutkan Chu Feng adalah adanya tumpukan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Area tulang putih yang luas itu ditumpuk dengan padat di dalam hutan. Jumlahnya tidak terbatas dan tampak seperti lautan. Tulang-tulang itu sangat istimewa. Tidak hanya putih bersih seperti batu giok, tetapi setiap tulang juga memancarkan aura yang kuat. Chu Feng merasakan perasaan tersedak saat dia ditekan oleh aura yang tak terhitung jumlahnya. Langkahnya menjadi berat dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatannya. Tempat apa ini? Chu Feng sangat terkejut. Tulang-tulang khusus itu tidak dimiliki oleh orang-orang biasa, yang berarti para pemilik tulang-tulang putih itu pastilah para ahli. Hanya setelah mencapai ranah tertentu dalam kultivasi, seseorang dapat mati tanpa tulangnya membusuk. Tidak hanya mereka seputih giok, mereka juga masih mengandung sejumlah tekanan untuk mencegah orang lain menjarahnya. Ada hal-hal yang Chu Feng tidak bisa mengerti. Tidak hanya dia tidak mengerti dari mana datangnya begitu banyak para ahli ini, hal itu di luar akal sehatnya. Dan bagaimana mungkin ada begitu banyak tulang putih bisa muncul di sini, karena Gunung Obat Spiritual adalah tanah terlarang. Hampir setiap hari, para tetua akan berpatroli. Bagaimana mereka bisa meninggalkan begitu banyak tulang putih di sini dan tidak peduli. Selain terkejut, Chu Feng juga mulai panik. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak rasa dingin yang diturunkan di tulang punggungnya. Bagaimanapun,
Dia hanya seorang pemuda yang baru berusia 15 tahun. Ketika terjebak di daerah hutan yang gelap, tentu saja dia akan merasa takut di dalam hatinya. Itu adalah... Tiba-tiba mata Cufeng berbinar. Dia menemukan bahwa ada bayangan hitam dari kejauhan yang berjalan dengan tenang di dalam tulang putih. Samar-samar dia bisa melihat bahwa itu adalah lelaki tua yang sudah lanjut usia. Orang tua itu sebersih salju. Dia mengenakan jubah biru dan di jubah itu ada tanda 8 trigram. Pria tua itu memegang kocokan lalat yang sangat aneh di tangan kanannya. Wajah lelaki tua itu tersenyum dan dia perlahan berjalan ke arah Cufeng. Dia bahkan tidak terpengaruh sedikit pun oleh kumpulan tulang putih. Tetapi hal yang paling mengejutkan Cufeng adalah kulit lelaki tua itu yang seperti batu giok dan cahaya redup yang memancar dari seluruh tubuhnya. Jenis aura khusus itu seperti orang suci yang turun dari langit ke dunia. Apakah itu makam 1000 tulang yang melegenda? Tepat pada saat itu, 3 orang dari aliansi pedang juga tiba. Namun mereka tidak lagi berpikir untuk menyerang Cufeng karena mereka benar-benar heran dengan pemandangan di depan mata mereka. Dibandingkan dengan kepanikan Cufeng sebelumnya, hanya ada satu kata yang dapat digambarkan pada wajah 3 orang ini, yaitu takut. Makam 1000 tulang? Tempat seperti apa ini? Jantung Cufeng mengerut. Dan hanya dengan nama itu telah membuatnya merasa tidak nyaman. Bocah sialan, kamu telah membunuh kita semua. Kamu benar-benar membawa kami ke tempat seperti ini. Makam 1000 tulang ini adalah tempat yang berbahaya. Pria bopeng itu berkata dengan suara bergetar. Tempat berbahaya? Betul, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan tempat ini adalah salah satu legenda dari gunung obat spiritual. Menurut legenda, ada makam 1000 tulang yang tidak nyata, tidak dapat ditelusuri, dan itu muncul di gunung obat spiritual pada waktu yang tidak menentu. Tapi tempat ini benar-benar tempat yang sangat berbahaya. Legenda mengatakan bahwa mereka yang masuk ke tempat ini tidak akan hidup. Bahkan orang-orang yang dapat bertahan hidup akan menjadi gila. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa legenda yang menakutkan itu benar. Sekarang kita telah melangkah ke dalam makam 1000 tulang ini. 2 lainnya juga sangat ketakutan. Ketika mereka berbicara, beberapa kata adalah omong kosong. Dan itu menunjukkan betapa ketakutannya mereka. Senior, jika aku boleh bertanya, apakah ini benar-benar makam 1000 tulang? Cufeng mengalihkan pandangannya ke arah pria tua misterius yang sedang memegang kocokan lalat. Meskipun dia tidak bisa merasakan apapun dari tubuh lelaki tua itu, hanya dengan melihat bagian luarnya, Cufeng bisa mengatakan bahwa dia luar biasa. Tanpa ragu, dia yakin bahwa sosok ini adalah orang yang hebat di perguruan Echuri Dragon. Tetapi hal yang membingungkannya adalah bahwa lelaki tua itu jelas sedang menatapnya, tetapi dia bahkan tidak membuka mulut untuk berbicara. Sebaliknya, dengan sudut mulutnya, lelaki tua itu membentuk senyum yang aneh. Hei bocah, kamu berbicara dengan siapa? Dasar bocah sialan, jangan coba-coba menipu kami. Tetapi hal yang tidak terduga adalah setelah mendengarkan kata-kata Cufeng kepada orang tua itu, wajah ketiga anggota aliansi pedang langsung memucat tanpa jejak warna. Tidak bisakah kalian melihat bahwa aku sedang berbicara dengan orang ini? Cufeng menunjuk pada pria tua misterius yang berdiri di dekatnya. Orang tua apa? Kamu bocah, kamu benar-benar ingin mati. Pria bopeng itu memegang pedangnya dan ingin menyerang Cufeng. Jangan repot-repot dengannya. Ada yang salah dengan orang ini dan kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Tetapi bahkan sebelum membiarkannya menyerang, 2 orang lainnya menarik bahunya dan mulai menyeretnya pergi ke jalan tempat mereka berasal. Tetapi tepat pada saat itu, suara menusuk telinga datang dari segala arah. Suara itu sangat aneh, sangat mengerikan, dan seolah-olah jutaan jiwa melolong dan berteriak tentang ketidakadilan. Pada saat yang sama,
Chu Feng melihat tulang putih di sekelilingnya dengan keterkejutan di matanya. Ada gas hijau gelap yang mengambang dan dia menemukan bahwa teriakan aneh itu datang dari gas hijau. Tetapi hal yang membuat Chu Feng sangat gelisah adalah bahwa gas hijau gelap yang aneh itu melayang ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Cepat lari! Melihat situasinya tidak baik, ketiga anggota aliansi pedang mulai melarikan diri. Namun pelarian mereka sama sekali tidak berpengaruh. Gas aneh terus memenuhi udara, seolah-olah mereka menemukan target mereka. Dan dengan kecepatan kilat, itu terbang ke arah 3 orang dari aliansi pedang. Saat mereka menghadapi gas aneh seperti itu, mereka bertiga mulai melambaikan pedang besi mereka dengan gila-gilaan. Tetapi itu sama sekali tidak berguna. Gas itu tidak terpengaruh sama sekali. Dan pada akhirnya gas hijau memasuki otak mereka. Saat itu juga wajah ketiga orang itu langsung berubah. Mereka membuang pedang besi di tangannya, menutupi kepala mereka, lalu mulai meratap dengan susah payah. Chu Feng bisa dengan jelas melihat bahwa wajah mereka berubah dari putih menjadi hijau, dari hijau ke ungu, dan mereka berlutut di tanah. Kemudian mereka mulai berguling-guling. Orang yang melihatnya bisa mengatakan bahwa mereka menderita gelombang besar rasa sakit. Tetapi ratapan menyakitkan hanya berlangsung sesaat. Dengan sangat cepat, mereka bertiga sudah tidak bernapas lagi dan wajah kematian mereka sangat tidak normal. Wajah mereka bengkak, berdarah dari 7 lubang di wajahnya, mata mereka menonjol dan bahkan rambut mereka mulai rontok. Itu sungguh pemandangan yang sangat menakutkan. Tapi hal yang lebih menakutkan bagi Chu Feng adalah gas aneh ini. Setelah kematian ketiga orang itu, gas yang masuk ke otak mereka kembali keluar. Pada saat yang sama, gas aneh di sekelilingnya secara perlahan mulai melayang ke arah Chu Feng. "Tolong selamatkan aku!" Saat dia panik, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah pria tua misterius itu karena dia mengetahui bahwa gas itu hanya melayang di sekitarnya dan sama sekali tidak menyerang lelaki tua misterius. Tetapi tangisan Chu Feng tidak mendapatkan simpati dari lelaki tua itu. Bahkan gas aneh di sekelilingnya langsung menyerang Chu Feng dengan kecepatan kilat. Melihat bahwa situasinya tidak baik, tubuh Chu Feng bergerak dan dia dengan marah berlari ke arah orang tua itu. Dia ingin menggunakan pria tua itu untuk menghindari musibah, namun dia meremehkan kecepatan gas aneh itu. Hanya setelah berlari beberapa langkah, Chu Feng merasakan gelombang rasa sakit dari otaknya, seolah-olah sesuatu memasuki kesadarannya dan merobek otaknya. Segera setelah itu, rasa sakit terus meningkat dan Chu Feng sudah tahu bahwa sejumlah besar gas aneh memasuki otaknya. Hal-hal itu seperti memakan tubuhnya dan membawa rasa sakit yang tidak tertahankan. Dalam keadaan itu, Chu Feng tidak punya cara untuk menolaknya dan dengan sangat cepat dia terjatuh ke tanah. Dia mulai berguling-guling seperti ketiga anggota aliansi pedang sebelumnya sambil meratap dengan keras. Saat dia melihat pemandangan itu, lelaki tua misterius itu tidak bergerak sama sekali. Namun senyum aneh muncul di wajahnya dan itu perlahan meredup dan digantikan dengan senyuman kecewa. Tetapi tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mulai menggeram. Sinar putih menyebar dari kepalanya seperti pusaran air dan mulai berputar-putar di sekitarnya. Dalam sekejap, semua gas aneh dalam lingkar beberapa meter terhempas seperti debu dan asap. Setelah menggeram, Chu Feng terbaring di tanah tanpa daya dan pingsan. Tetapi pusaran sinar putih itu terus berputar-putar bersamanya sebagai intinya. Di bawah perlindungan pusaran cahaya, gas aneh dari sekeliling tidak berani mendekat kepada Chu Feng. Bahkan suara-suara yang menusuk telinga sebelumnya menjadi jauh lebih dalam dan lebih rendah, seolah-olah mereka ketakutan. Menghadapi perubahan itu, ekspresi pria tua misterius itu berubah dan kejutan yang menyenangkan muncul dari kedua matanya. Setelah itu, dia melambaikan dengan bajunya yang besar dan ada gelombang aneh yang menyebar kemana-mana. Saat berikutnya, semua gas kembali ke tulang putih. Ketika gas aneh menghilang,
Pusaran cahaya di sekitar tubuh Chu Feng juga perlahan-lahan kembali ke dalam otak Chu Feng. Setelah menunggu hampir 1000 tahun, akhirnya aku bertemu dengan orang yang bisa dibentuk. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Tubuh pria tua itu bergerak, melayang di udara, kemudian perlahan-lahan meluncur di depan Chu Feng. Setelah itu, jari-jarinya terulur dan dia menunjuk ke dada Chu Feng. Beberapa benda bercahaya seperti kunang-kunang terbang keluar dari jari-jarinya dan menembak ke dada Chu Feng. Ketika benda-benda bercahaya melewati pakaian Chu Feng dan memasuki tubuhnya, pakaian itu tidak rusak, tetapi dadanya mulai memiliki beberapa titik cahaya. Pria tua itu diam-diam menatap Chu Feng sampai cahaya itu menghilang dari dada Chu Feng. Lalu dia menutup matanya perlahan. Tiba-tiba dengan orang tua itu sebagai pusatnya, badai hijau gelap yang ganas mulai berputar-putar dan badai itu memiliki titik-titik esensi yang berisi tekanan yang tak tertandingi. Seketika itu menelan semua tulang putih yang ada di sekitarnya. Yang aneh adalah bahwa badai itu tidak naik ke udara, melainkan mulai turun ke dalam tanah. Akhirnya itu masuk jauh ke dalam tanah bersama tulang-tulang putih yang besar. Setelah badai dahsyat, semua bunga, rumput, dan pohon di hutan tidak berubah dan langit malam juga menutupi tanah itu lagi. Satu-satunya perubahan adalah Chu Feng yang pingsan dan 3 anggota aliansi pedang yang mati. Saat berikutnya, angin sepoi-sepoi mulai bertiup dan membawa sedikit rasa dingin. Rasa dingin itu juga membuat Chu Feng kembali sadar dan secara perlahan membuka matanya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah aku bermimpi? Chu Feng duduk sambil memijat kepalanya yang sakit. Dia mengamati ke sekeliling. Dia menemukan bahwa pemandangan menakutkan sebelumnya benar-benar telah menghilang. Dan dia merasa bahwa pengalaman sebelumnya hanyalah mimpi. Ini tidak benar. Ketika tatapan Chu Feng mendarat pada 3 anggota aliansi pedang, dia tiba-tiba berdiri. Ketika dia melihat kondisi kerangka mereka yang mengerikan, dia baru sadar bahwa peristiwa sebelumnya benar-benar terjadi. Itu terlalu menakutkan. Mengapa ada tempat yang aneh di gunung obat spiritual ini? Makam 1000 tulang. Dari mana itu datang? Siapa pria tua misterius itu? Chu Feng benar-benar terkejut. Segala sesuatu yang terjadi sampai titik ini tidak dapat dibayangkan karena segala sesuatu yang terjadi sudah melebihi jangkauannya. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dan dia tahu bahwa ada orang-orang yang mendekat. Melihat situasi itu, Chu Feng berbalik dan melarikan ke hutan yang lebih dalam. Dia harus pergi karena dia tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa dia ada hubungannya dengan 3 anggota aliansi pedang. Dia juga tidak bisa mengatakan bahwa mereka memasuki makam 1000 tulang yang merupakan sebuah legenda. Dan bagaimana bisa ketiganya terbunuh, sementara dia bahkan tidak memiliki luka sedikit pun. Itu terlalu aneh dan bahkan jika dia memberitahu orang lain, mungkin tidak ada yang akan percaya. Bahkan jika orang-orang percaya, Chu Feng akan dianggap sebagai orang aneh di perguruan Ejuri Dragon. Saat Chu Feng berlari, dia dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Dia merasa bahwa inderanya sangat tajam, bahkan rumput yang bergerak dapat terdeteksi olehnya. Dia merasa tidak pernah memiliki perasaan seperti itu sebelumnya. Apakah kepalaku begitu sensitif karena ada terlalu banyak energi spiritual di gunung obat spiritual ini dan dikombinasikan dengan kesunyian malam? Chu Feng mencoba mencari tahu mengapa dia memiliki indera yang lebih baik, tetapi dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Seketika, kedua matanya menyala dan ekspresi terkejut muncul dari wajahnya. Dia merasakan energi aneh bergerak. Dan meskipun itu masih cukup jauh, dia bisa memastikan bahwa itu adalah rumput roh langit. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.